Pria itu menarik akar tebal dari tanah gelap di atap. Dinding keramik tua di sekelilingnya terasa seperti gigi yang mengatup. Saat ia menarik, alih-alih putus, akar-akar itu meregang. Semakin panjang, semakin tebal, dan semakin gelap. Itu bukan lagi akar pohon, itu adalah untayan kusut, gelap dan mengerikan, berdenyut pelan di tangannya. Alamak, penghuni akarnya keluar. Cepat like dan subscribe sebelum ia mengendalikan layar HP-mu. Jangan main HP terus. Akar-akar mirip urat dan rambut mati itu mulai bergerak sendiri, saling menggeliat. Saat itu, pria itu sadar, yang ia tarik bukan tanaman mati, tapi sesuatu yang telah lama terkubur dan masih hidup. Lihat, bagaimana proses pembuatan nasi ayam klepot nasi periuk tanah yang otentik dengan keahlian bertahun-tahun. Sang koki menyiapkan hidangan di atas tungku arang. Beras yang sudah dicuci dimasukkan ke periuk, ditambah sedikit air, lalu dimasak di atas arang panas. Selanjutnya, potongan ayam berbumbu dan topping ditambahkan ke nasi setengah matang. Setelah matang, koki menuang saus hitam rahasia dan minyak, lalu hidangan itu dibawa pelayan ke meja pelanggan. Di meja, hidangan diaduk merata dalam periuk panas, menebarkan aroma kaya. Panasnya membentuk kerak nasi renyah di dasar periuk, siap dinikmati. Lihat, proses panen biji buah kaktus yang menawan. Dengan hati-hati, sebuah pinset digunakan untuk memetik buah-buah kaktus berwarna merah muda cerah yang terlihat, seperti cabai kecil dari puncak kaktus berduri. Aksi memetik yang teliti ini menunjukkan keindahan detail. Beberapa buah telah matang dan memperlihatkan biji-biji hitam di dalamnya. Dengan fokus pada tekstur kaktus yang berbulu putih dan kontras warna yang indah. Lihat, sebutir beras yang sudah direndam, diangkat menggunakan pinset dan ditempatkan di atas medium yang lembab. Selanjutnya, proses pertumbuhan butir beras tersebut dari hari ke hari dalam format time-lapse. Hari keempat, benih mulai berkecambah. Dengan sedikit tunas hijau muncul. Hari kelima, tunas hijau tumbuh lebih tinggi dan akar mulai terlihat jelas di bagian bawah. Hari ke-7 hingga hari ke-10, tunas tumbuh semakin panjang dan tegak. Di hari ke-10, pucuk daun membentuk lengkungan yang khas. Hari ke-12 hingga hari ke-15, tanaman muda bibit padi terus memanjang. Medium tanam tampak diganti dengan air keruh seperti lumpur sawah. Ini menunjukkan transformasi sederhana dari sebutir beras menjadi tanaman muda selama periode 15 hari. Lihat, di bawah langit biru yang kejam, siang itu menjadi panggung bagi sebuah teror tanpa suara. Bukan lagi sekadar dahan pohon, melainkan tiang gantungan yang dihiasi seutas benang hidup berwarna hijau limau. Ular itu panjang, dingin, dan bergerak dalam keheningan yang mematikan. Jeritan panik burung-burung kecil merobek kesunyian bukan nyanyian, tapi ratapan melihat takdir buruk menghampiri. Mereka tahu makhluk hijau itu adalah hantu yang memetik nyawa di tempat paling aman. Setiap ayunan tubuhnya adalah hitungan mundur. Mereka menyerang dan menjerit. Namun sang pemburu bergerak tanpa berkedip. Akhirnya, keheningan mencekam datang. Dari balik daun, matanya yang dingin menatap laparnya akan selalu kembali. Dan di setiap hembusan angin, burung-burung kecil akan mengingat warna hijau yang merenggut segalanya. Aku terus melangkah masuk ke terowongan yang gelap, pengap, dan basah. Senterku menyinari dinding batu kemerahan yang terasa seperti daging beku. Sementara udara dingin, berbau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Jelas, ada yang tidak beres di sini. Lalu aku mengarahkan senter ke lengkungan langit-langit. Ratusan mata hitam memantul dalam cahaya. Semuanya diam, tak bergerak. Mereka tergantung terbalik seperti buah membusuk yang siap jatuh, kelelawar. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Ketika cahaya terfokus, bayangan itu seakan hidup. Makhluk-makhluk itu bergelantungan dengan wajah menyeringai, tanpa senyum dan mata kosong. Suara isyarat pelan terdengar, seperti bisikan dari mimpi buruk. Lihat, di tepian sungai yang sunyi, sebuah tunas kecil dicabut paksa dari akarnya yang melekat erat pada batu merah, menolak pergi dari tempat kelahirannya. Tunas itu segera diikatkan pada batu yang lebih besar, dipaksa menjadi bentuk bonsai yang menyedihkan, dan terperangkap dalam pot keramik kecil. Penderitaannya semakin parah ketika cairan hitam pekat, seperti kutukan, dituangkan, bukannya nutrisi. Setiap pemotongan dan penambahan tanah merah gelap hanya mengunci takdirnya. Bonsai itu telah menjadi sebuah penjara. Air yang disiramkan membuatnya bergetar. Di malam hari, bagi yang mendengarkan, dengan saksama, terdengar rintihan halus dari akarnya yang terikat sebuah ratapan alam yang terpenjara, yang takkan pernah didengar manusia. Lihat,
Proses vulkanisir retreading atau pelapisan ulang ban truk besar. Ban bekas yang sudah di-buffing dihaluskan, dipasang pada mesin. Sebuah lapisan karet baru yang sudah memiliki pola tapak thread dipasang melingkari ban. Bekerja dengan hati-hati, menyesuaikan dan merekatkan lapisan karet baru ini ke permukaan ban yang berputar, memastikan rekatan yang merata. Proses ini mempersiapkan ban untuk tahap vulkanisasi akhir, di mana panas dan tekanan akan menyatukan lapisan karet baru dengan karkas ban lama. Ini adalah metode yang umum digunakan untuk memperpanjang usia pakai ban truk dan komersial, dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada membeli ban baru. Menurut kalian, sejauh mana ban vulkanisir ini dapat diandalkan dibandingkan dengan ban baru? Lihat, metode pemanggangan unik dengan keranjang silinder berputar di atas arang. Ini membuat asap mengepul saat aneka hidangan laut matang sempurna. Kerang, udang, belut, dan bahan lain yang sudah dibumbui dimasukkan ke dalam keranjang logam berputar, termasuk udang karang, belut utuh, serta sayuran seperti brokoli. Koki bersarung tangan mengolesi bahan yang berputar dengan saus merah lezat. Setelah matang, isi keranjang dituang ke piring. Udang karang besar berlumur saus merah, belut berbumbu pedas, serta kerang dengan paprika dan cabai. Semua tersaji menggiurkan dan siap dinikmati. Lihat, proses cepat dan inspiratif dalam membangun gazebo santai di halaman rumput berbukit dengan pemandangan yang indah. Pria itu menata palet kayu bekas menjadi lantai oktagon yang ditinggikan, memperkuatnya dengan tiang, bor, dan engsel untuk bagian penahan. Ia lalu membuat tangga bertingkat dari palet potong. Untuk atap, ia merakit rangka oktagon di tanah lalu menutupinya dengan daun palem kering, menciptakan nuansa pondok tropis sebelum memasangnya di atas struktur. Hasil akhirnya adalah gazebo, kokoh dengan lantai, kursi, dan meja kecil dari palet yang sudah dihaluskan dan dipernis sebuah ruang santai daur ulang yang sederhana namun mempesona, lengkap dengan camilan dan minuman untuk menikmati pemandangan perbukitan. Lihat, suara yang aneh menarik perhatianku. Sebuah tangga batu tua, licin dan basah, menurunkanku ke dalam kegelapan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menurutku menunggu di setiap sudut. Busuk yang menyengat. Akhirnya, kaki saya menyentuh dasar. Tidak ada tanah, hanya sesuatu yang aneh. Permukaan hijau pekat, seperti lumut atau alge, menutupi seluruh lantai. Curam menjulang tinggi, menahan saya di dalam kegelapan. Alamak, ada sundel bolong. Cepat like dan subscribe sebelum ia mengendalikan layar HP-mu. Jangan main HP terus. Suara-suara lembut mulai muncul, seperti bisikan samar penuh niat jahat. Namun yang lebih menakutkan adalah apa yang ada di bawah saya, di balik air hijau yang bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk menyeret saya ke dalam kegelapan abadi.